Shalom saudara-saudara, lewat kesempatan ini saya ingin membagikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan buat saudara lewat video singkat hari ini. Nah, hari ini ada beberapa nasihat yang ingin saya bagikan. Ini penting sekali untuk kehidupan kita, baik hidup untuk hari ini maupun hidup yang akan datang. Untuk itu, biar kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kita supaya kita tetap konsisten bersama Tuhan. Nah, di sini ada nasihat-nasihat yang ingin saya bagikan. Nasihat yang pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Roh di situ huruf besar itu adalah Roh Kudus. Nah, ini luar biasa, Roh Kudus itu diam di dalam kita. Nah, kalau kita bandingkan manusia-manusia yang ada di zaman dulu, pada saat Bapak itu punya proyek atau Bapak itu mau melakukan sesuatu, dia mencari orang. Setelah orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi setelah proyek Bapak itu selesai, roh itu keluar dari orangnya dan mereka menjadi seperti orang biasa lagi. Nah, tapi hari ini kita bersyukur bahwa roh itu tinggal tetap di dalam kita. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Roh itu selalu ada beserta kita. Karena Alkitab berkata, dunia tidak bisa mengenal dia, tapi kita mengenal. Nah, kita bersyukur bahwa kita punya Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah roh penolong yang diutus Yesus bagi kita. Nah, kita bersyukur bahwa kita tidak seperti orang-orang yang ada di zaman perjanjian lama, tapi kita ada di perjanjian baru, di mana roh itu tinggal tetap di dalam kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tugas daripada roh itu adalah menjaga, melindungi, bahkan menasihati, bahkan kalau kita lagi sedang susah, dia akan menghibur kita. Bahkan roh itu juga yang akan menginsafkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Untuk itu kita bersyukur bahwa Roh Kudus itu penting sekali untuk hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bikin apa-apa. Saudara, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 12 berkata, kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Bahkan jauh lebih daripada itu, karena dia pergi kepada Bapa. Nah, saudara tahu pada waktu Yesus pergi kepada Bapa, kuasa itu diberikan kepada kita. Nah, lewat kuasa Roh Kudus itulah kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Jadi saudara, jangan sekali-kali menganggap saudara orang yang bodoh, tidak berpendidikan tinggi, orang yang tidak dihargai dan dihormati. Saudara, ingat, saudara, jangan mendengar apa kata orang, tapi lihat apa kata Tuhan, bahwa di dalam diri kita ada roh yang lebih besar. Untuk itu jangan padamkan roh. Apa arti dari jangan padamkan roh? Pada saat saudara sudah tidak setia membaca firman Tuhan, saudara tidak konsisten membangun hubungan lewat doa kepada Bapa di sorga, dan juga saudara sudah ogah-ogahan dalam beribadah, dan juga saudara sudah tidak pernah membagikan kasih saudara kepada orang lain, tidak pernah menjadi saksi untuk memberitakan Injil, pada saat itulah saudara sedang memadamkan roh. Nah, nasihat buat kita hari ini supaya jangan padamkan roh. Nasihat yang kedua itu adanya di dalam Roma 12 ayat 11. Bunyinya seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bukan cuma melayani saja, tapi apapun pekerjaan kita, kita harus dalam posisi roh kita yang menyala-nyala. Karena orang-orang yang rohnya mati, itu mereka seperti mayat berjalan. Hari-hari ini kalau roh kita mati, kita tidak berdaya dan kita tidak bersemangat. Apapun yang kita lakukan tidak mungkin akan berhasil karena roh kita mati. Untuk itu saudara, jangan padamkan roh. Mari kita bergairah terus untuk Tuhan. Karena kalau orang yang mempunyai roh menyala-nyala, mereka ini memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan apapun masalah yang mereka hadapi. Karena ingat, manusia ini tidak pernah berjalan sendiri. Karena di dalam kita, tadi saya sudah katakan, ada Roh Kudus. Roh itulah yang akan menolong, membantu untuk kita terus dapat berjalan menuju kepada arah yang ditentukan Bapa. Nah, hari ini saudara, jangan padamkan roh. Biarlah roh menyala-nyala, biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan mau supaya kita melayani Tuhan dengan semangat tinggi. Kita melayani Tuhan dengan tetap
roh yang terjaga, sehat, walafiat, supaya benar-benar pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya ingat di dalam firman Tuhan Imamat 6 ayat 12-13, di situ ditekankan berulang-ulang, jangan sampai api itu menjadi padam. Jaga jangan sampai api itu menjadi padam. Artinya di situ ada mesbah di mana roh api itu harus terus menyala, tidak boleh padam. Karena pada saat api itu padam, maka hidup kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjaga api itu adalah para imam. Api itu biar terus menyala. Nah, bagaimana cara supaya roh kita bisa menyala? Kita harus melakukan seperti apa yang Raja Daud lakukan dalam Mazmur 5 ayat 4, bahwa pagi-pagi dia datang mempersembahkan korban kepada Tuhan sambil menanti-nantikan Tuhan. Itulah yang disebut roh tetap menyala. Roh ini akan menyala pada saat connect kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat intimasi yang kita bangun bersama Tuhan terjaga dengan baik, otomatis roh kita akan tetap menyala. Nah, hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan supaya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya roh kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Jangan sampai roh itu mati, karena pada saat roh itu mati, otomatis mempengaruhi kepada kehidupan kita. Kehidupan kita tidak menjadi berkat buat orang, tapi cenderung hidup dalam masalah. Untuk itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita praktekkan seperti apa yang Raja Daud praktekkan. Pagi-pagi dia datang mempersembahkan korban kepada Tuhan sambil menanti-nantikan Tuhan. Raja Daud itu bukan pengangguran, Raja Daud itu bukan sembarangan, raja yang sangat luar biasa. Dia sangat super sibuk, dia harus urus pasukan-pasukan, dia harus urus keluarganya, dia harus urus masyarakatnya, dia harus urus pasukannya dan sebagainya. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat kalau Raja Daud saja bisa menyiapkan waktu, bagaimana dengan kita? Sekalipun dia raja juga dia tahu kalau tanpa Tuhan juga dia bukan siapa-siapa. Untuk itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita memadamkan roh kita, tapi biarlah roh kita menyala-nyala, supaya apa yang dikehendaki Tuhan kita sanggup melakukannya dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat. God bless you.